Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Melihat dari sisi yang berbeda. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, pada saat itu Paulus berada di penjara di Roma dan ia sementara menunggu hukuman yang akan ia terima. Tapi ada hal yang menarik di sini, bahwa sekalipun Paulus ada di dalam penjara di Roma, ini tidak membuat dia bersedih, meratapi nasibnya, atau menjadi tidak bersemangat, atau hilang sukacitanya. Melainkan Paulus melihat ini secara berbeda, sehingga dia mengatakan bahwa lewat pemenjaraannya justru mengakibatkan kemajuan di dalam Injil. Pertanyaannya, apa yang membuat Paulus sampai bisa dengan berani atau dengan percaya mengatakan hal demikian? Karena Paulus melihat penderitaan dan pemenjaraannya dengan perspektif yang berbeda. Hal ini terlihat bahwa sekalipun Paulus berada di dalam penjara, dia tetap memberitakan Injil kepada para penjaga penjara atau tentara yang berjaga-jaga di dalam penjara. Dan ini membuat Injil itu diberitakan atau tersebar menembus dinding-dinding istana. Injil itu kemudian mulai tersebar atau masuk di dalam daerah-daerah yang begitu sulit untuk dijangkau. Injil itu mulai masuk kepada tempat-tempat yang sulit dijangkau, dan Tuhan membuat Injil bisa terjangkau di dalam istana itu adalah karena melalui pemenjaraan Paulus. Itulah yang membuat Paulus menyadari dan kemudian membuat dia bersukacita dan percaya, mengatakan bahwa lewat pemenjaraannya kemajuan Injil itu mulai ada. Saudara yang terkasih, melihat akan apa yang dilakukan oleh Paulus ini adalah sebuah teladan yang indah. Bagaimana Paulus memiliki cara pandang yang berbeda ketika kesukaran, ketika penderitaan, bahkan ada di dalam penjara sekalipun. Dia punya pandangan yang berbeda dan melihat rencana Tuhan yang indah di balik berbagai kesukaran yang dihadapi. Adakah kita sebagai orang Kristen memiliki pandangan yang demikian? Adakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen melihat sisi yang berbeda ketika penderitaan, ketika kesukaran Tuhan izinkan terjadi atau menimpa hidup kita? Ketika kita sakit, ketika kita bangkrut, ketika kita kesusahan, kesulitan dan sebagainya. Adakah kita memikirkan atau punya pandangan yang berbeda bahwa ada maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang kita hadapi? Saudara, hanya dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa dapat memahami maksud, tujuan, rencana Tuhan yang indah di balik berbagai penderitaan yang kita hadapi. Mari berimanlah sungguh kepada Tuhan dan melihat sesuatu yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, baik pribadi kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita dengan cara pandang yang berbeda seperti Paulus memandang penderitaan dan pemenjaraannya. Dan biarlah kita melihat ada rencana Allah, kebaikan Allah yang Allah nyatakan dalam berbagai penderitaan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar dari Paulus untuk melihat penderitaan pemenjaraannya dari sisi yang berbeda, di mana ada rencana Tuhan yang mau dinyatakan lewat berbagai kesukaran. Biarlah kami juga sebagai orang percaya ketika ada penderitaan menimpa hidup kami juga bisa melihatnya dari sisi yang berbeda dan percaya Tuhan punya rencana dan maksud baik di balik penderitaan yang kami hadapi. Biarlah kami punya iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.